Timnas Cina berbenah menuju pertandingan melawan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong harap Jepang beri jalan Indonesia ke Piala Dunia. Joao Felix dioper sana sini. Habis AC Milan, selanjutnya ke Galatasaray? Respek besar buat Alexander-Arnold kalau benar merantau ke Madrid. Timnas Cina berbenah menuju pertandingan melawan Timnas Indonesia. Timnas Cina mengalami 2 kekalahan berturut-turut dalam pada ronde laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di bulan Maret 2025. Pada pertandingan pertama bulan ini, Cina takluk di markas Arab Saudi dengan skor tipis 0-1. Selanjutnya, Timnas Cina tak bisa bangkit kembali menderita kekalahan kontra Australia saat menjamu The Socceroos di Hangzhou pada Selasa, 25 Maret. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, menyatakan kekecewaannya setelah kekalahan dari Australia. Namun, dia menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah begitu saja. Saat ini, Cina berada di posisi terakhir klasemen dengan total 6 poin. Tertinggal 3 poin dari Timnas Indonesia yang ada di posisi keempat. Tujuan kami adalah untuk terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, ungkap Ivankovic. Sayangnya, hasil tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tetapi kami punya banyak alasan untuk optimis. Menariknya, Cina akan segera menghadapi Timnas Indonesia dalam laga selanjutnya yang dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. Branko Ivankovic menegaskan bahwa timnya akan melakukan persiapan matang sebelum bertemu dengan Timnas Indonesia. Kami akan menganalisis pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia untuk menemukan kelemahan yang ada dalam tim, ujarnya. Kelvin Verdong harap Jepang beri jalan Indonesia ke Piala Dunia. Kelvin Verdong berharap Jepang akan memberi jalan buat Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebab mereka sudah dipastikan mengunci tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia akan dijamu Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025. Sebelum itu, Timnas Indonesia akan menjamu Cina terlebih dahulu di Jakarta pada 10 Juni. 2 laga terakhir ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi penentu nasib Garuda. Indonesia masih punya peluang mendapat tiket otomatis dengan catatan menyapu bersih 2 laga sisa sambil berharap Australia dan Arab Saudi terpeleset. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang. Away, mereka sudah lolos ke Piala Dunia, kata Kelvin Verdong kepada wartawan. Jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang versus Jepang. Sekarang kami hanya perlu menang melawan Cina, ujarnya menambahkan. Berkaca pada laga terkini yang dimainkan Jepang, harapan Kelvin Verdong terasa cukup masuk akal. Samurai Biru tidak menurunkan semua pemain terbaiknya saat menjamu Arab Saudi pada 25 Maret. Tim asuhan Hajime Moriyasu pun pada akhirnya hanya bisa meraih hasil imbang 0-0 dengan Arab Saudi. Meski tidak bisa ditampik bahwa Arab Saudi tampil dengan strategi parkir bus sehingga membuat lini depan Jepang kesulitan menembus pertahanan Arab Saudi. Adapun saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan meraih 9 poin. Di puncak ada Jepang dengan 20 poin, Australia 13 poin, dan Arab Saudi 10 poin. Southampton pasang harga segini untuk wonderkid yang diincar MU. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Wonderkid incaran mereka, Tyler Dibling dilaporkan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi di musim panas nanti. Dibling merupakan salah satu pemain yang lagi naik di skuad Southampton. Winger 19 tahun itu musim ini jadi andalan di sektor kanan sayap The Saints. Performa apik Dibling ini menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan ingin membajak sang pemuda di musim panas nanti. The Telegraph melaporkan bahwa MU bakal menemui kesulitan untuk merekrut Dibling karena sang winger dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Menurut laporan tersebut, cara Southampton mempertahankan Dibling dari kejaran MU dengan memasang harga selangit untuk sang pemain. Tidak tanggung-tanggung, mereka membanderol Dibling di angka 100 juta pounds. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah itu untuk sang winger. Southampton tahu MU bakal pikir 2 kali untuk menebus harga semahal itu.
Jadi mereka optimistis sang winger akan tetap bersama mereka di musim depan. MU diketahui bukan satu-satunya klub Inggris yang berminat pada Dribbling. Liverpool, Chelsea dan Arsenal dilaporkan juga tertarik pada sang winger di bursa transfer nanti. Barcelona siapkan tawaran pertama untuk rekrut Andrei Ratiu. Raksasa Katalan, Barcelona, dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran pertama untuk mendatangkan bek milik Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, di musim panas ini. Barcelona terus berupaya memperkuat lini pertahanannya dan menjadikan Andrei Ratiu sebagai salah satu target utama di bursa transfer. Menurut laporan Fichajes, Blaugrana telah menyiapkan tawaran sebesar 20 juta euro untuk merekrut bek kanan milik Rayo Vallecano tersebut. Performa impresifnya musim ini, baik dalam bertahan maupun membantu serangan, membuatnya menarik perhatian tim arahan Hansi Flick yang ingin menambah kualitas di posisi yang selama ini menjadi titik lemah mereka. Kontrak Ratiu bersama Rayo Vallecano masih berlaku hingga 2028 dengan klausul rilis sebesar 25 juta euro. Namun, kesepakatan diperkirakan bisa tercapai di angka Desember 15 juta euro. Meski demikian, Barcelona siap menaikkan tawaran mereka dan menjadikannya sebagai salah satu penjualan terbesar dalam sejarah Rayo Vallecano. Perkuat lini pertahanan, Atletico Madrid bidik Milos Kerkez. Pemain bertahan Bournemouth, Milos Kerkez, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Atletico Madrid di bursa transfer musim panas tahun ini. Atletico Madrid mulai merancang skuad untuk musim depan, dan salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah Milos Kerkez. Menurut laporan Fichajes, bek kiri Bournemouth itu menarik perhatian beberapa klub top Eropa, tetapi Los Rojiblancos menjadi salah satu yang paling serius dalam perburuan tanda tangannya. Di usianya yang baru 21 tahun, Kerkez sudah menunjukkan potensi besar di Premier League. Ia dikenal sebagai bek yang tangguh dalam bertahan sekaligus berbahaya saat membantu serangan. Kecepatan, intensitas, dan kemampuannya untuk naik menyerang menjadikannya profil ideal bagi sistem Diego Simeone yang mengandalkan bek sayap dengan fleksibilitas tinggi. Atletico terus mengawasi perkembangannya dan siap bersaing dengan klub lain yang juga tertarik pada jasanya. Jika gagal rekrut Dean Huijsen, Real Madrid punya rencana B. Real Madrid dikabarkan telah memiliki rencana B jika mereka gagal mendatangkan Dean Huijsen dari Bournemouth pada musim panas tahun ini. Dean Huijsen tengah menjadi salah satu bek tengah paling diburu di Eropa, dan Real Madrid tidak menutup mata terhadap perkembangannya. Bek muda internasional Spanyol itu masuk dalam radar Los Blancos sebagai investasi masa depan. Namun, ketertarikan dari sejumlah klub lain membuat persaingan semakin ketat yang bisa mempersulit upaya Madrid untuk merekrutnya. Menurut laporan Fichajes, jika transfer Huijsen gagal terrealisasi, Madrid telah menyiapkan opsi lain yang sejalan dengan strategi rekrutmen mereka. Strahinja Pavlovic, bek tengah Serbia yang kini membela AC Milan, menjadi kandidat kuat di Santiago Bernabeu. Usianya yang masih muda, kemampuan bertahan yang solid, serta potensinya untuk berkembang menjadikannya alternatif ideal bagi lini belakang Madrid. Milan sudah temukan pengganti jika kehilangan Strahinja Pavlovic. AC Milan dikabarkan telah menemukan sosok pengganti yang pas jika mereka kehilangan Strahinja Pavlovic pada jendela transfer musim panas tahun ini. AC Milan berpotensi mengalami perubahan di lini belakang pada bursa transfer musim panas mendatang. Strahinja Pavlovic, bek tengah andalan Rossoneri, tengah menjadi incaran beberapa klub top Eropa. Penampilannya yang konsisten di San Siro tidak luput dari perhatian klub lain dan membuat masa depannya di Italia mulai dipertanyakan. Dilansir dari Fichajes, manajemen Milan bergerak cepat mencari pengganti yang bisa menjaga stabilitas pertahanan tim. John Lucumi, bek tengah Bologna, muncul sebagai kandidat utama. Pemain asal Kolombia itu telah menunjukkan performa solid di Serie A dan dinilai cocok dengan skema permainan Milan. Mikel Arteta diminta tak memforsir Ethan Nwaneri. Legenda Arsenal, Ray Parlour, memberikan peringatan kepada Mikel Arteta agar tidak terlalu sering memainkan Ethan Nwaneri di usia yang masih sangat muda. Pemain timnas Inggris U21 yang baru berusia 18 tahun ini telah mencatatkan musim debut yang luar biasa bersama Arsenal, menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Hingga saat ini, Nwaneri telah tampil dalam 29 pertandingan bersama tim utama, mencetak 8 gol dan memberikan 1 assist. Meskipun potensinya sangat besar, Ray Parlour khawatir Ethan Nwaneri bisa mengalami nasib seperti Jack Wilshere
yang terlalu sering dimainkan di usia muda dan akhirnya mengalami masalah cedera serius sepanjang karirnya. Parlour menegaskan bahwa pemain muda memerlukan pengelolaan menit bermain yang bijak agar tidak mengalami kelelahan dan cedera yang bisa merusak perkembangan karir mereka. Sebagai pemain muda, tentu saja Anda ingin bermain di setiap pertandingan. Tetapi klub harus memiliki rencana pengelolaan bagi pemain muda agar mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup, kata Parlour kepada Metro. Joao Felix dioper sana-sini. Habis AC Milan, selanjutnya ke Galatasaray? Joao Felix dioper ke sana-sini. Usai kesulitan di AC Milan, kabarnya pemain Portugal itu coba ditawarkan ke Galatasaray. Felix tersisih dari Chelsea musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu kemudian dipinjamkan ke Milan pada bursa transfer Januari lalu. Ex-Atletico Madrid dan Barcelona itu sempat membuat gol pada laga debutnya kontra AS Roma. Kemudian, Felix mulai kesulitan di Milan. Ia mulai banyak dicadangkan Milan. Tercatat, Felix baru membuat 6 kali starter dan 4 kali cadangan, dengan torehan bikin 1 gol dan 1 assist. Guna menyelamatkan karirnya, Joao Felix dikabarkan akan ditawarkan ke klub lain. Agennya, Jorge Mendes, disebut menawarkan ke Galatasaray, menurut laporan Sports. Raksasa Turki itu kini punya Victor Osimhen, Alvaro Morata, dan Icardi. Osimhen dan Morata berstatus pinjaman, sementara Icardi akan habis kontraknya musim depan. Galatasaray dikabarkan siap menampung Joao Felix dengan status pinjaman pula. Namun, klub asuhan Okan Buruk itu siap menanggung gaji sang pemain yang kabarnya mencapai 9 juta euro per musim di Chelsea. Sementara jika balik ke Chelsea, Joao Felix diklaim takkan mendapat kesempatan. Pada paruh pertama, manajer Enzo Maresca baru memainkannya 20 kali, 11 kali dari bench. Joao Felix bukan pilihan pertama Chelsea di Liga Inggris. Ia cuma menjadi starter di ajang seperti Europa Conference League, Piala FA, dan Piala Liga Inggris, dan bisa membuat 7 gol. Respek besar buat Alexander-Arnold kalau benar merantau ke Madrid. Trent Alexander-Arnold merapat ke Real Madrid. Mantan winger Liverpool Steve Tielemans siap memberinya kredit penuh karena berani memulai petualangan baru. Trent Alexander-Arnold dikabarkan kian dekat dengan Real Madrid. Media-media Inggris menyebut bek kanan Liverpool itu pada dasarnya sudah menyepakati kepindahan ke sana dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Hal ini bisa terjadi karena kontrak pemain 26 tahun itu di Liverpool habis pada Juni mendatang. Itu membuatnya bisa bernegosiasi dengan klub manapun secara langsung sejak Januari lalu. Tion Manaman, yang lebih dulu menempuh jalur serupa pada 1999 silam, menilai keberanian Alexander-Arnold perlu diapresiasi. Pindah ke Spanyol, yang niscaya memerlukan banyak penyesuaian, tidaklah lebih mudah ketimbang bertahan di klub kota sendiri. Kalau dia benar memilih pergi ke Real Madrid dan dia memilih untuk memulai petualangan baru dengan bahasa dan gaya hidup baru, kredit penuh untuknya, kata Manaman dikutip Liverpool Echo. Ini kesempatan fantastis buat dia. Kalau dia benar pergi, tidak ada keraguan bahwa dia juga akan menjadi superstar di sana. Alexander-Arnold praktis sudah memenangi semua gelar yang bisa dimenangi bersama Liverpool, meraih total 7 titel sejauh ini termasuk Premier League, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Musim ini, ia berpeluang menambah titel Liga Inggris. Legenda Liverpool desak klub turuti permintaan Mohamed Salah agar mau menaikkan kontrak baru. Robbie Fowler, legenda Liverpool, baru-baru ini mengungkapkan pendapatnya mengenai situasi kontrak Mohamed Salah yang semakin mendesak. Salah, yang kini berusia 32 tahun, menjadi salah satu pemain kunci Liverpool dan telah mencetak banyak gol penting untuk klub. Namun, kontraknya akan berakhir di akhir musim ini, dan negosiasi untuk perpanjangan kontrak tampaknya terhenti. Fowler menilai bahwa manajemen Liverpool seharusnya tidak membiarkan situasi ini berlangsung lama, mengingat pentingnya Salah bagi tim. Fowler menyatakan bahwa Salah telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang luar biasa dan layak mendapatkan apa yang diinginkannya dalam kontrak baru. Dengan kualitas yang dimiliki Salah, Fowler percaya bahwa klub harus melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Situasi kontrak Salah juga disoroti oleh Fowler dalam konteks yang lebih luas. Jika Salah, Van Dijk, dan Alexander-Arnold menandatangani kontrak baru, hal ini dapat memberikan dorongan besar bagi tim untuk meraih kesuksesan di musim depan. With you, there's nothing we can't do. We'll keep on fighting.